Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai Ananda semua, jumpa kembali bersama teacher, teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Ananda semua, pada kesempatan kita hari ini kita akan membahas tentang apa saja rintangan-rintangan dan gangguan dalam kita melaksanakan meditasi. Nah, namun sebelum itu, teacher akan menjelaskan terlebih dahulu tentang meditasi. Ya, meditasi adalah pemusatan pikiran pada satu objek, yaitu objek meditasi, seperti pernapasan atau anapanasati dan cinta kasih atau metta bhavana, atau dengan cara kita memperhatikan warna. Untuk dapat atau untuk mampu memusatkan pikiran dengan cara yang baik, maka kita perlu adanya latihan di dalam melaksanakan meditasi. Ya. Namun sama halnya dengan kita belajar atau kita bekerja, pasti kita akan menemukan suatu rintangan atau halangan. Ya, begitu pula dalam kita berlatih meditasi. Tetapi kita tidak sepatutnya menyerah dengan rintangan yang kita temui, tetapi berusaha bagaimana agar kita mampu untuk mengatasinya. Rintangan yang ada di dalam kita bermeditasi ini terdapat dua macam rintangan, atau terdapat dua jenis rintangan. Yang pertama yaitu niwarana dan yang kedua yaitu paliboda. Oke, mari kita bahas tentang dua jenis rintangan ini. Yang pertama kita akan membahas tentang niwarana. Niwarana adalah 5 macam rintangan dari dalam diri. Ya, batin yang tidak tentram disebabkan terhalanginya oleh 5 rintangan batin. Ya, 5 rintangan batin ini yaitu 1. Kama kanda atau nafsu keinginan yang melekat. Yang kedua yaitu biapada atau niat buruk. Yang ketiga tinamida atau kemalasan dan kelelahan atau kelambanan, ya, kemalasan dan kelambanan. Kemudian yang keempat yaitu keraguan-raguan atau wicikicca, dan yang kelima yaitu gelisah dan cemas atau udakca kukuca. Oke, mari kita bahas satu persatu tentang 5 rintangan batin atau niwarana. Yang pertama yaitu kama kanda atau kama canda. Kama canda adalah nafsu keinginan yang melekat. Ya, melekatnya itu seperti ini. Ketika kita ini manusia memiliki 6 landasan indera, kemudian berkontak atau bersentuhan dengan objek yang ada di luar diri masing-masing, seperti mata melihat, telinga mendengar, hidung membau, lidah mengecap, fisik menyentuh, dan batin ini mengingat. Pada saat terjadinya kontak, maka akan timbul perasaan senang dan tidak senang dalam batin kita. Apabila objek yang menyenangkan, maka kita akan melekat padanya. Sebaliknya, apabila objek yang tidak menyenangkan, maka kita akan menolaknya. Ya, seperti kalau kita berhubungan dengan mata, ya, kita melihat sesuatu yang indah, ya, yang indah, kemudian kita ingin memilikinya, dan pada saat bermeditasi kita selalu merasa mengingat-ingat di dalam pikiran kita, maka kita tidak akan berkonsentrasi dengan objek yang telah kita ambil. Nah, itulah yang dikenal dengan kama canda atau nafsu keinginan. Yang kedua yaitu biapada. Biapada adalah niat jahat atau niat buruk, yaitu karena kita ingin mendapatkan sesuatu lalu kita menghalalkan segala cara dengan menyusul siasat, kemudian timbul niatan buruk untuk mencelakakan orang lain. Nah, ini adalah salah satu sebab mengapa batin kita tidak tentram. Ya, adanya kemarahan, adanya kejengkelan, adanya kebencian yang kemudian membuat pikiran kita
itu menjadi tidak tentram karena kita ingin melakukan hal buruk terhadap orang lain atau ada niat jahat kepada orang lain. Nah, yang ketiga yaitu tinamida, kemalasan dan kelelahan atau kelambanan. Dalam bahasa Pali disebut tinamida, adalah karena kelelahan atau malas sehingga tidak bersemangat atau mengantuk saat bermeditasi. Ini adalah salah satu sebab mengapa batin kita tidak tentram. Ya, malas. Kalau sudah malas dipaksa juga oleh orang lain ini nggak bisa. Harus dari dirinya sendiri untuk memotivasi, menimbulkan wirya atau semangat untuk melakukan meditasi. Yang keempat yaitu wicikica. Wicikica artinya adalah keraguan-raguan. Ya, kondisi atau keadaan di mana seseorang merasa tidak yakin terhadap tujuan apa yang akan dicapai. Ya, kondisi ini membuat orang tersebut menjadi bingung dalam menentukan arah yang akan dicapai tujuannya. Ya, bingung ngapain sih saya meditasi, apa sih nanti saya apa bisa ini, nanti saya apa bisa itu, bisa enggak ini, jadi ragu-ragu. Ya, karena apa? Karena pikirannya menginginkan sesuatu yang berbeda-beda. Kemudian apa bisa dengan meditasi mencapai itu? Jadi dia meragukan. Maka itu yang akan membuat kondisi batinnya tidak tentram dan sulit dalam bermeditasi. Nah, niwarana yang kelima yaitu karena udaca kukuca, gelisah dan cemas. Ya, adalah kekhawatiran yang berlebihan sehingga timbul gelisah dan cemas. Ya, gelisah dan cemas ini bisa didapatkan karena ya mungkin karena kita sendiri melakukan satu bentuk kesalahan sehingga kesalahan tersebut terbawa kepada pikiran kita menjadi gelisah dan cemas. Kemudian saat kita bermeditasi pikiran itu muncul sehingga kita akan gelisah terus dan sulit untuk bermeditasi. Nah, ini harus dihilangkan atau ditekan. Nah, gangguan yang kedua yaitu gangguan dari luar diri. Gangguan dari luar diri ini dikenal dengan nama Pali Buddha. Nah, kalau yang dari dalam diri itu ada 5, untuk gangguan dari luar diri Buddha menjelaskan ada 10. Dimulai dari tempat tinggal atau awasa, kemudian yang kedua keluarga atau kula, yang ketiga yaitu pendapatan atau laba, yang keempat mahasiswa atau gana, yang kelima kegiatan atau kama, yang keenam bepergian atau adana, yang ketujuh kerabat atau bahasa Palinya nati, kemudian yang ke-8 sakit dalam bahasa Pali abada, kemudian belajar gata dan kemampuan batin idi. Oke, mari kita bahas satu persatu tentang gangguan dari luar diri ini. Gangguan dari luar diri yang pertama yaitu tempat tinggal atau awasa. Tempat tinggal adalah tempat di mana pemula meditasi tinggal untuk bermeditasi. Ya, tempat tinggal yang memiliki banyak kegiatan dapat mengakibatkan gangguan melalui indera-indera. Misalnya kegaduhan, ini berarti gangguannya nanti ke telinga. Kemudian bau yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan itu nanti ke hidung. Kemudian rumahnya banyak serangga, kecoa, atau anginnya kencang menjadi dingin, itu akan menjadi pengganggu dalam bermeditasi. Ya, ini yang dikategorikan sebagai tempat tinggal. Makanya ketika kita mau bermeditasi kita harus mencari ruangan yang benar-benar cocok untuk bermeditasi. Yang kedua yaitu keluarga atau kula. Seseorang akan bermeditasi namun anggota keluarganya datang dan mengunjungi karena ada persoalan di rumah atau yang berhubungan dengan salah seorang keluarga. Jadi nggak jadi dia meditasi. Ya, karena ketika dia mau bermeditasi keluarganya pada datang, nggak jadi bermeditasi. Ini memang dikatakan sebagai hambatan. Bukan berarti keluarga itu menghambat meditasi terus tidak berkeluarga atau harus mengusir keluarganya, bukan. Tetapi ini hanya sebagai penghambat dan kita bisa juga lalui pastinya ya dengan cara mencari waktu yang lain.
Yang ketiga yaitu pendapatan. Bagi para biku, hal ini berhubungan dengan 4 kebutuhan pokok, yaitu jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Namun bagi kita sebagai berumah tangga, ini berhubungan dengan materi atau uang, ya. Jadi buka toko sampai malam, padahal kita seharusnya sudah memiliki jadwal bahwa jam 6 itu harus bermeditasi, akhirnya tertunda, jadi tidak bermeditasi di hari itu. Yang keempat yaitu para siswa. Ya, para siswa ini berhubungan dengan guru pastinya ya. Bila seorang guru akan bermeditasi namun para siswanya sering mengunjungi untuk meminta pelajaran, bertanya, mohon petunjuknya untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh para siswa dan sebaliknya. Akibat dari kunjungan itu, ya, waktu meditasi tidak ada, ataupun bila ia sedang bermeditasi, meditasinya jadi terganggu, ya. Ini untuk yang para guru sekolah contohnya. Kemudian bagaimana dengan bante atau biku? Ya, bante atau biku itu juga termasuk sebagai guru, ya, guru dalam pengajaran dharma. Ya, kita juga harus tahu bahwa bante itu ada jadwalnya untuk bermeditasi. Jadi ketika kita mengunjungi bante atau mengunjungi wihara untuk bertanya jawab atau berdialog dengan bante, ya harus disesuaikan dengan jadwal bante. Jangan kita mengganggu proses latihan dari seorang biku. Yang kelima yaitu kegiatan, ya, karena banyak sibuk dengan pekerjaan, memperbaiki tempat tinggal, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan tidak kunjung habis, sehingga kesempatan untuk bermeditasi sangat terbatas atau tidak ada sama sekali, ya, karena kegiatan atau kama yang dilakukannya itu banyak sekali. Jadi sudah lelah di tengah malam dan nggak jadi untuk bermeditasi atau tidak ada kesempatan untuk bermeditasi. Yang keenam yaitu bepergian atau adana. Bepergian atau adana, ya, ini juga sebagai penghalang dalam bermeditasi, ya, karena adanya rencana bepergian maka pikiran kita selalu tersita dengan hal tersebut. Dalam perjalanan kita tidak selalu mempunyai kesempatan untuk bermeditasi. Jasmani kita tidak segar, terlalu lelah akibat pemusatan pikiran yang menjadi sulit, ya. Kita sedang berada di mobil, kita sedang berada di pesawat, kita sedang berada di halte dan lain sebagainya. Itu kita mungkin bisa melakukan meditasi tapi tidak seefektif ketika kita berada di tempat yang memang tempat tersebut biasa digunakan untuk bermeditasi, karena banyak gangguan di situ. Nah, kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh hambatannya yaitu kerabat atau nati. Kerabat atau nati yang datang untuk berbagai keperluan sehingga waktu kita tersita untuk melayani mereka ketika sedang bermeditasi pun terganggu oleh kedatangan mereka. Jadi ketika keluarga pada datang, ya, keluarga besar datang ke rumah kita dan kita sedang bermeditasi, ya, mereka pasti memanggil-manggil dan lain sebagainya, dan itu nggak mungkin kalau nggak kita jawab. Jadi itu juga tergolong sebagai salah satu yang menghambat pelaksanaan meditasi yang akan kita lakukan, ya. Kemudian yang kedelapan yaitu sakit atau abada. Ya, berdasarkan KBBI, sakit merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana tubuh kita merasa tidak nyaman atau tidak sehat karena menderita sesuatu. Karena sakit, maka seseorang menjadi sulit untuk bermeditasi. Ya, kita sedang sakit, ya, untuk memusatkan pikiran pada nafas, sedangkan kaki kita sendiri sakit atau badan kita sendiri sakit, lemas dan lain sebagainya, ya akan sangat sulit. Yang kesembilan yaitu belajar, ya, khususnya bagi kita sebagai pelajar, ya, kita akan bermeditasi namun ternyata kita harus belajar, misalnya besok ada ujian, kemudian untuk menyelesaikan tugas itu butuh waktu dan pemikiran yang dapat mengganggu meditasi.
Maka sebaiknya jika kalian ada PR, ada tugas dan lain sebagainya, selesaikanlah dulu, setelah itu baru melakukan meditasi. Karena apa? Meditasi ini sangat penting untuk membantu siswa di dalam proses pemahaman dan konsentrasi. Yang ke-10 yaitu kemampuan batin atau ID. Kemampuan batin sebagai gangguan lebih cenderung pada mereka yang akan melaksanakan meditasi Vipassana Bhavana sebagai kelanjutan dari Samatha Bhavana. Namun, kemampuan batin menjadi gangguan Samatha Bhavana karena yang bersangkutan terlalu senang untuk melakukan kegiatan batin sehingga malas untuk bermeditasi. Yang dapat teacher sampaikan pada kesempatan hari ini kepada Anda semua tentang hambatan, gangguan atau rintangan di dalam bermeditasi. Semoga Anda semua dapat mengerti dan memahami apa yang teacher sampaikan, dan dengan ini Anda semua, teacher berharap memiliki kiat-kiat untuk menghadapi niwarana ada 5 dan Pali Buddha ada 10 ya. Yang pertama yang harus kita kalahkan adalah niwarana, 5 rintangan batin yang ada di dalam diri ya. Semoga Anda semua mampu untuk melakukan itu dan menjadi siswa Buddha yang sesungguhnya. Siswa Buddha yang mampu melaksanakan sila, mampu melaksanakan samadhi dan memiliki kebijaksanaan. Sadu, sadu, sadu. Sabisatta, bhawatu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo